Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semuanya. Selamat pagi, khususnya kelas 10 SMA Tanjung Priok Jakarta. Bertemu kembali kita untuk mapel sejarah Indonesia ya. Baik, sebelum belajar kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ayo berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan tentang bab 3 ya, yaitu teori masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia, atau KD 3.7, yaitu menganalisis berbagai teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Kita lanjut yang kemarin, itu kita sampai di B, yaitu proses penyebaran dan berkembangnya Islam. Proses masuknya Islam ke Indonesia terdapat beberapa cara. Di antaranya adalah melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan kesenian. Berikut adalah penjabaran sejarah proses masuknya Islam ke Indonesia. 1. Melalui cara perdagangan. Indonesia dilalui oleh jalur perdagangan laut yang menghubungkan antara Cina dan daerah lain di Asia. Letak Indonesia yang sangat strategis ini membuat lalu lintas perdagangan di Indonesia sangat padat karena dilalui oleh para pedagang dari seluruh dunia, termasuk para pedagang Muslim. Pada perkembangan berikutnya, para pedagang Muslim ini banyak yang tinggal dan mendirikan perkampungan Islam di Nusantara. Para pedagang ini juga tidak jarang mengundang para ulama dan mubalik dari negeri asal mereka ke Nusantara. Para ulama dan mubalik yang datang atas undangan para pedagang inilah yang diduga memiliki salah satu peran penting dalam upaya penyebaran Islam di Indonesia. Kedua, yaitu melalui perkawinan, yaitu bagi bangsa masyarakat pribumi, para pedagang Muslim dianggap sebagai kalangan yang terpandang. Hal ini menyebabkan banyak penguasa pribumi tertarik untuk menikahkan anak gadis mereka dengan para pedagang ini. Sebelum menikah, sang gadis akan menjadi Muslim terlebih dahulu. Pernikahan secara Muslim antara para saudagar Muslim dengan penguasa ini semakin memperlancar penyebaran Islam di Nusantara. Ketiga, yaitu melalui pendidikan. Pengajaran dan pendidikan Islam mulai dilakukan setelah masyarakat Islam terbentuk. Pendidikan dilakukan di pesantren ataupun pondok yang dibimbing oleh guru agama, ulama, ataupun kiai. Para santri yang telah lulus akan pulang ke kampung halamannya dan akan mendakwahkan Islam di daerahnya masing-masing. Keempat adalah melalui kesenian. Wayang adalah salah satu sarana kesenian untuk menyebarkan Islam kepada penduduk setempat. Sunan Kalijaga adalah salah satu tokoh terpandang yang mementaskan wayang untuk mengenalkan agama Islam. Cerita wayang dan dipentaskan biasanya dipetik dari kisah Mahabharata atau Ramayana yang kemudian disisipi dengan nilai-nilai Islam. Kelima, melalui tasawuf. Tasawuf itu adalah ajaran atau cara mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga memperoleh hubungan langsung dengan Sang Pencipta. Para sufi dalam menyebarkan ajaran agama Islam disesuaikan dengan alam pikiran dan budaya masyarakat. Di Aceh ada Hamzah Fansuri, Syamsuddin As-Samatrani, Abdur Rauf dari Singkil, dan Nuruddin Aramiri maksudnya. Adapun di Jawa ada Sunan Bonang, Sunan Gesang, Sunan Panggung,
dan Syekh Siti Jenar. Yang keenam itu melalui dakwah para wali dan ulama. Tahukah kamu yang dimaksud dengan dakwah? Menurut Kamus Bahasa Indonesia, dakwah adalah penyiaran agama dan pengembangannya di masyarakat. Para wali dan ulama berperan penting dalam proses islamisasi di Indonesia. Para wali bergelar sunan, suatu singkatan dari susuhunan, artinya yang dijunjung tinggi atau tempat memohon sesuatu. Para wali tersebut terdiri atas 9 orang, sehingga disebut wali songo atau wali sanga, yaitu 1. Sunan Gresik, 2. Sunan Ampel, 3. Sunan Bonang, 4. Sunan Giri, 5. Sunan Derajat, 6. Sunan Kalijaga, 7. Sunan Kudus, 8. Sunan Muria, dan 9. Sunan Gunung Jati. Itulah namanya yang dapat disampaikan untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Tugas kalian adalah merangkum atau meringkas dan mengirimnya di kolom komentar ya. Baik, semoga kalian sehat selalu. Sejarah Indonesia sampai di sini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.